Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa pemirsa semuanya di program klinik kita. Ya, kami harapkan ada semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Dan saat ini di studio MTA TV sudah bersama kami Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Ida. Alhamdulillah. Senang sekali ini bisa ketemu lagi dengan Dr. Parwanti. Dan ini sudah menyiapkan satu tema bahasan yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan persalinan, gitu ya. Ini persalinan ini suatu peristiwa yang sangat istimewa bagi seorang ibu, dan apalagi kalau misalnya ini persalinan yang pertama, pasti sudah ditunggu-tunggu ya oleh seluruh keluarga begitu. Namun ternyata di dalam persalinan ini kadang memang ada permasalahan begitu ya. Entah mungkin adik bayinya tidak segera keluar atau berbagai permasalahan lain, bahkan ada juga ibu yang meninggal begitu ya. Nah, ini nanti dibahas sampai jam 2 siang nanti begitu ya, dokter ya. Dan kita akan menerima penelpon juga di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08152553000. Baik dokter, sebelumnya tentang persalinan sendiri, ini kan tentang mempersiapkan persalinan begitu ya. Seberapa pentingnya seorang ibu dan juga orang-orang terdekatnya ini dalam rangka persiapan persalinan ini? Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa MTA TV. Jadi memang kita udah lama tidak membahas tentang kesehatan wanita ya, kan kita biasanya penyakit umum kita kembali membahas karena ini memang suatu yang sangat penting. Jadi ternyata memang terutama titik pokoknya pada angka kematian ibu, Mbak Ida. Ternyata di Indonesia sampai saat ini angka kematian ibu itu masih dianggap tinggi. Jadi masih melebihi dari angka targetnya. Kadang-kadang memang untuk mencapai 0 itu mungkin sulit karena memang itu banyak faktor kadang yang di luar kendali kita sebagai manusia ya. Sudah dipersiapkan. Tapi memang angka yang ditargetkan itu paling tidak tahun 2024 itu sebesar 183 per 100.000 persalinan kelahiran ya. Tapi sekarang sampai saat ini masih di atas 300. Masih di atas 300 ada kematian ibu ya. Dan kematian ibu ini bukan kok terus wanita yang semua yang ibu meninggal. Ini khusus kematian yang ada hubungannya dengan kehamilan dan persalinan. Jadi yang namanya angka kematian ibu ini adalah kematian seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu yang ini ada hubungannya dengan proses kehamilan dan persalinan, yaitu balik itu selama kehamilan, persalinan sampai nifas, batasnya 42 hari ya. 42 hari. Ya, itu jadi masih masuk angka kematian. Kalau seorang ibu meninggal kecelakaan, meninggal karena kanker lah itu dua lagi karena dan ini beda dengan yang lain. Memang angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu merupakan suatu indikator. Jadi indikator tentang bagaimana tuh kondisi kesehatan suatu negara. Itu salah satu indikator yang dilihat itunya, bukan yang lain. Jadi karena apa? Karena biasanya karena ini kan suatu yang terencana ya, sampai ada proses kehamilan, persalinan itu suatu yang terencana dan itu proses 9 bulan itu proses, sehingga kelihatan sekali kalau masih itu angka kematian bayi masih tinggi, angka kematian ibunya masih tinggi, berarti sarana kondisi kesehatan di suatu daerah itu, suatu negara itu masih kurang bagus gitu loh. Sehingga itu begitu jadi perhatian dari pemerintah bagaimana agar kematian ibu ini menurun ya. Kalau sampai 0 yaitu alhamdulillah sekali. Dan ini kita harus tahu bahwa memang selama ini namanya proses biasanya kelahiran seorang bayi tadi seperti dikatakan Mbak Ida itu sangat ditunggu-tunggu. Jangan sampai itu suatu momen yang harusnya momen yang bahagia, momen itu akan nanti berubah suatu momen yang suatu kesedihan kan adanya tadi, apalagi terutama kematian ibu tadi. Jadi ini bagaimana ini kita
kita cegah ya, bagaimana nanti suatu persalinan itu akan menjadi suatu persalinan yang aman, selamat ibu dan bayinya, seperti itu, sehingga betul-betul yang sudah ditunggu-tunggu disiapkan dari awal itu betul-betul menjadi momen yang membahagiakan, seperti itu. Nah, kemudian apa ini yang bisa dilakukan oleh ibu hamil itu sendiri, kemudian suami, orang tua dan orang-orang terdekat lainnya? Jadi sebenarnya untuk, apalagi ini di Indonesia juga ada ditempuh ya Mbak Ida, sebenarnya kalau untuk persalinan yang sehat ini sebenarnya disiapkannya tidak setelah mulai hamil, bahkan sekarang ini sejak remaja pun harusnya sudah dipersiapkan ya. Sebenarnya memang ketika seorang remaja putri itu pun sudah dipersiapkan bagaimana sehat ya, terutama saat ini misalnya salah satu penyebab kematian atau gangguan kehamilan itu kan karena anemia, karena kurang darah, karena perdarahan, sehingga saat ini pun sudah pemerintah sudah mengusahakan ketika remaja, ketika SMP, SMA itu bagaimana remaja itu sehat ya, dikasihkan tambahan darah, kemudian juga penyuluhan-penyuluhan seperti itu, karena memang itu kadang harus sejak awal ya, jadi sehat sejak awal. Juga memang seharusnya juga sejak remaja udah punya pengetahuan itu ya. Memang masalahnya kan kalau masih remaja memang nanti aja persiapannya, kebanyakan harusnya seperti itu. Termasuk kesehatan yang lain itu harusnya sudah sejak, kan kita itu dalam Al-Quran kan wanita itu kan ladang ya, ladang untuk cocok tanam itu kan harus dipersiapkan sebelumnya ya, harus betul-betul dijaga kesuburan tanahnya, terhindar dari segala hama dan sebagainya. Itu sama juga seorang wanita kan harus seperti itu, betul-betul bagaimana menjelang sebelum menikah pun seorang wanita itu sudah mempersiapkan untuk, jadi sebelum, karena sewaktu-waktu begitu menikah kan bisa proses hamil terjadi, sehingga sebelum itu harus sudah dipersiapkan dulu. Seorang gadis harus sehat gitu. Ya, harus peduli juga harus peduli juga. Dan kemudian seperti halnya misalnya penyakit-penyakit tertentu ya, dulu kita sudah sering membahas tentang TORS, bagaimana ketika itu bisa menyebabkan suatu kecacatan, bisa menyebabkan keguguran, itu juga sebaiknya diketahui sebelum kehamilan. Jadi sebelum program kehamilan, sebelum promil, itu semua harus siap dulu. Apakah saya bebas dari penyakit? Itu memang kalau seperti pemeriksaan yang lengkap itu memang butuh istilahnya biaya yang tinggi. Apalagi pemeriksaan TORS itu satu item aja lebih 200-an ribu, beberapa penyakit seperti itu. Jadi itu memang butuh, tapi ya memang untuk suatu betul-betul kesehatan itu memang butuh biaya seperti itu. Termasuk juga kalau termasuk konseling genetik itu juga perlu ya. Bahkan itu seperti kalau memang sebelum menikah pun kadang kalau sama-sama dalam dua keluarga itu bawa penyakit misalnya, penyakit keturunan, itu memang kadang tidak dianjurkan ya, seperti itu juga termasuk salah satu yang bisa dicegah sebelum proses itu. Tapi ketika proses kehamilan itu sudah terjadi, nah ini kita yang harus dikasih catatan. Jadi ketika pertama kali seorang ibu itu datang ke klinik, datang ke bidan, datang ke dokter, itu nanti akan dieksplor dulu ya, di anamnese, ditanya semua riwayat seperti itu. Itu ada memang juga faktor-faktor resiko yang harus diperhatikan. Faktor resiko itu ada yang sudah dipunyai ketika seorang wanita itu sebelum hamil itu sudah ada faktor resiko itu. Misalnya dia udah ada anemia, dia punya penyakit kronis, dia punya penyakit-penyakit yang kalau ini dengan kehamilan itu memperberat seperti itu sudah jadi catatan dulu. Catatan dulu, misalnya dia punya asma, dia punya penyakit jantung, dia punya diabetes, itu punya hipertensi. Ini ada sudah faktor resiko yang ada sebelumnya. Itu ketika pertama sudah dicatat dulu itu ya. Itu nanti akan menjadi faktor perhatian. Berarti selama kehamilan dia harus sudah mendapatkan perhatian khusus. Jadi dia harus dalam pemantauan khusus, kalau termasuk dibantu oleh dokter-dokter yang memang bersangkutan dengan penyakitnya. Ya, itu udah langkah pertama dulu. Kemudian ada lagi nanti faktor resiko itu yang ada memang datang ketika dia pas proses kehamilan. Misalnya nanti ketika kehamilan kok ternyata kehamilannya di luar kandungan. Kalau di luar kandungan biasanya sudah bisa diselamatkan ya. Kalau di luar kandungan terutama yang misalnya di tuba itu
umur berapa bulan aja udah pecah itu, nanti akan jadi keguguran karena tuba itu indung telur, tuba itu tidak diciptakan oleh Allah untuk menampung perkembangan bayi, jadi biasanya terjadi keguguran. Misalnya ada perdarahan, ya, perdarahan, kemudian posisi plasenta itu memang tidak yang seharusnya menghalangi jalan lahir sehingga terjadi perdarahan terus. Kemudian posisi bayi itu ternyata sungsang atau lintang, ini udah jadi perhatian khusus juga. Berarti ini nanti tidak boleh lahir di bidan, tidak boleh lahir di klinik, lahirnya harus, karena nanti kalau lintang itu otomatis harus sesar. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang ya. Kemudian di catatan lagi, kalau misalnya dia itu persalinannya udah lebih dari sekali, itu dilihat persalinan yang dulu bagaimana, pernahkah dia keguguran, apakah dulu juga lewat sebelumnya sesar, apakah lewat dulu sebelumnya ada perdarahan. Nah, ketika lewat sebelumnya itu ada kelainan, itu juga dicatat juga. Jadi nanti seperti nanti dimasukkan tadi ada di kolom-kolom tabel tadi, itu akan keluar skor nanti, keluar skor. Jadi ketika seorang ibu itu resikonya itu resiko yang sedang sama tinggi, itu sudah harus kita rujuk ke rumah sakit. Sehingga ketika nanti dalam persalinan itu udah dalam pengawasan rumah sakit, ketika pengawasan itu di rumah sakit dan nanti juga memang direncanakan persalinan di rumah sakit, itu persiapan udah lebih matang. Jadi memang sebaiknya kalau kasus-kasus itu tidak boleh merujuk kok mendadak, mendadak itu susah nanti, apalagi sekarang juga itu misalnya ada ibu yang ternyata menderita hepatitis atau menderita AIDS, itu kan sejak awal sudah didetek juga. Ketika hamil pertama kali datang ke klinik itu pun atau ke puskesmas, nanti ada pemeriksaan itu, apakah ada penyakit kelamin tadi, apakah penyakit hepatitis juga AIDS. Itu nanti juga kalau ternyata positif, kita dirujuk juga ke rumah sakit, sehingga ada persiapan khusus. Nanti ini ternyata nanti kan ada kemungkinan mungkin bayi juga ketular, bayi juga perlu antibodi, pemberian antibodi itu hepatitis. Jadi itu semua udah terencana dengan baik. Ya, berarti memang persiapan ini sangat penting. Jadi itu sejak awal harus sudah dipersiapkan itu. Ya, ini ada tadi tabel. Ya, namanya kartu skor Puji Rohyati, coba ditampilkan, Pak. Nah, dibesarkan bisa enggak di kecil ya? Enggak bisa ya? Dibesarkan. Itu udah ada, itu dari apa yang dari riwayat itu nanti mungkin bisa juga dicari kan. Jadi itu memang biasanya ini ketika datang pertama kali ke klinik, ketika ibu pertama kali berkunjung langsung kita ini anamnesis ini. Jadi apakah dia bagaimana pertama kali umur kehamilannya berapa, itu nanti ada skornya. Kalau ibu hamil itu sendiri tanpa ada faktor-faktor resiko lain, itu sudah ada faktor resiko, karena kehamilan sendiri itu suatu keadaan yang ada potensi resiko, sehingga sudah ada skor sendiri 2. Nanti kalau ada lain-lain ada skor 4. Kalau yang skor tinggi itu misalnya pernah operasi sesar, posisi lintang, sungsang, itu ada perdarahan, itu ada kejang-kejang, itu skornya ada 8. Itu kalau skor itu udah di atas 6 itu udah risiko rendah, tapi kalau udah di atas 12 udah risiko sangat tinggi, harus penanganan di rumah sakit. Termasuk usia itu juga masuk. Jadi kalau di secara umum itu ada 4P. 4 terlalu yang harus diperhatikan. 4 terlalu itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak, dan terlalu sering. Itu harus jadi perhatian. Itu udah waktu resiko semua. Itu juga sebenarnya udah masuk sini semua. Itu nanti, tapi yang biasanya yang harus dihindari itu dalam seorang dalam kehamilan itu 4 terlalu tadi. Kalau ada itu berapa? Umurnya di bawah 17, 16 itu resiko tinggi juga. Kalau tua itu di atas 35. Kemudian jarak kurang dari 2 tahun. Atau kalau sejarah pun terlalu lama juga risiko, di atas 10 tahun baru hamil lagi itu juga masuk risiko juga itu. Jadi memang terlalu pendek tidak boleh, terlalu lama itu juga maksudnya bukan tidak boleh, resiko. Resiko itu termasuk ada resikonya juga, karena kadang itu juga kita tidak bisa menolak juga. Kadang begitu anak pertama kok lama tidak dapat, dan itu juga bisa seperti itu. Kadang tidak direncanakan juga gitu. Jadi memang inilah, jadi faktor-faktor ini yang memang termasuk ini yang riwayat penyakit, ada anemia, malaria, TBC, payah jantung, diabetes, penyakit menular seksual, itu semua penyakit-penyakit yang
resiko. Anemia itu sama dengan HB rendah? Ya, HB rendah. Oh, itu karena sering ya kalau jadi memang seperti itu. Saya sampaikan tadi, khusus untuk anemia ini karena memang itu keadaan yang sangat umum sekali terjadi. Karena sebagai seorang wanita, begitu dia pubertas, dia rutin tiap bulan kehilangan darah. Sementara sekarang ini banyak sekali pola makan, ya diet itu sekarang banyak junk food, banyaknya protein kurang serat, yang asal enak gitu ya, asal enak. Dan anak-anak apalagi sekarang kadang mungkin karena bully, karena apa, takut makan juga, sehingga kadang gizinya kurang, udah gizi kurang, anemis seperti itu juga kadang sangat mempengaruhi juga untuk kesehatan calon ibu ya, terutama calon ibu. Kalau dia enggak masalah, mungkin secara sebagai remaja sendiri dia enggak apa-apa, dia langsing, enggak apa seneng gitu. Tapi ketika dia memang ini sebagai seorang calon ibu, dia enggak sehat. Baik, gitu ya. Banyak ini untuk faktor resikonya gitu ya. Yang harus jadi tadi dari skor ini kalau di atas 12 berarti ini termasuk resiko tinggi dan harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau resiko tinggi itu sejak kehamilannya harus sudah pengawasan rumah sakit, Mbak. Jadi memang begitu dia udah istilahnya pemantauannya harus pemantauan dokter di rumah sakit. Kalau kadang resiko rendah itu, kalau resiko rendah bisa pantauan di bidan dan juga nanti persalinan di bidan kadang masih bisa. Tapi kalau resiko sedang itu kadang ANC masih bisa di bidan, tapi nanti untuk persiapan persalinan dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi memang ini harus betul-betul diperhatikan. Dan ini sekarang untuk terutama klinik BPJS ya, BPJS ini sekarang juga udah ditingkatkan. Kalau dulu jatah minimal periksa kehamilan itu 4 kali, sekarang udah 6 kali. Dan ada jatah 2 kali USG. Oh, BPJS itu? Ya, gitu. Karena ini dalam rangka untuk ini ya. Jadi bagaimana agar agar kalau ada kelainan itu udah bisa ketahuan. Kadang kan belum. Kalau dulu memang misalnya hanya di bidan, memang normal indikasi periksa hanya di bidan gitu, tapi tidak ada fasilitas untuk USG ya, akhirnya kadang tidak ketahuan. Ya, kadang mungkin karena ketahuan akhirnya ya terlambat penanganan, terlambat untuk dirujuk dan seperti itu. Ya, baik, ini informasi yang sangat menarik ya, kalau termasuk USG ini sudah masuk. Jadi nanti ke depan tuh ini. Semua puskesmas nanti ke depan ada itu USG ada. Jadi memang di puskesmas pun sekarang pun di Solo juga mungkin di daerah lain juga udah ada, karena udah diprogramkan deh dari sekarang. Mulai tahun ini. Iya, jadi untuk itu udah berlaku itu. Jadi untuk termasuk ya nanti mudah-mudahan di klinik juga kita siapkan untuk bisa periksa USG juga. Jadi tapi yang sekarang pun kalau misalnya kita belum bisa, kita bisa merujuk ke puskesmas, itu udah bisa juga untuk anukan. Jadi bisa untuk ketika dalam kehamilan itu minimal 2 kali dapat, yaitu itu ketika hamil muda sebelum 12 minggu, kemudian setelah usia 32 minggu. Jadi ada 2 kali jatah. 32 minggu, berapa bulan tuh berarti? 32 itu udah 8 minggu. Oh, 8 minggu. Udah 8 bulan. 8 bulan ya, karena 1 bulan itu 4 minggu. Jadi untuk dalam kesehatan, apalagi untuk ukuran kehamilan gini, 1 bulan itu 4 minggu, bukan 30 hari. Ukurannya minggu ya. Baik. Jadi ini dalam rangka menurunkan faktor risiko kematian ibu hamil tadi ya. Dan kita ketahuan bahwa seorang wanita itu dalam perjalanannya ketika hamil itu setiap saat risiko bisa datang. Ketika mungkin tahu-tahu ada perdarahan sama kehamilan, tahu-tahu ada namanya preeklamsia, ada tensi yang naik, kemudian kebocoran protein di urin, kemudian ada kejang, itu bisa terjadi ya. Kemudian ketika dalam persalinan kehamilan 9 bulan aman-aman saja, resiko itu datangnya ketika proses persalinan, persalinannya macet, persalinannya kemudian ada juga tadi eklamsi juga bisa terjadi ketika proses persalinan. Persalinan bisa lancar, ketika bayi udah lahir terjadi perdarahan. Jadi setiap tahap kehamilan sampai persalinan itu setiap saat bisa ada risiko yang membahayakan bagi janin maupun ibu. Sehingga memang ini bagaimana betul-betul proses dari kehamilan sampai persalinan itu betul-betul dikawal dengan baik. Seperti itu. Ini ya, makanya kita juga kadang mendengar cerita juga ya dari rekan-rekan gitu setelah melahirkan sudah beberapa jam kemudian terjadi koma pada ibu hamil, ini juga berarti bisa juga karena tadi bisa juga terjadi eklamsi itu sampai kejang sampai tidak sadar seperti itu, atau perdarahan yang hebat itu masih bisa terjadi karena kadang janin itu
normalnya misalnya 3-4 kilo, kemudian ditambah plasenta, rahim itu membesar. Ketika itu begitu bayi lahir, itu plasenta itu lepas. Plasenta itu hubungan antara yang janin, pemberi makan janin dengan rahim itu ketika lepas itu ada robekan, ada bekas luka di rahim ya. Iya, lepas luka, dan itu pembuluh darah pada terbuka, kan ada pembuluh darah itu ya kan. Nah, itu begitu lepas itu rahim harus mengkeret. Karena untuk menutup luka tadi. Nah, suatu kejadian ada terjadi kejadian rahim ini kendu. Jadi ketika tidak mau mengkeret gitu ya. Tidak mengkeret, inilah yang sering terjadi. Itu terjadi perdarahan habis persalinan. Jadi itu karena apa? Karena memang energi untuk kontraksi tidak ada atau lemah. Itu salah satu penyebabnya juga anemi tadi. Karena kan otot itu kurang makan ya, otot kurang makan sehingga kemampuan untuk kembali kurang. Atau bayi-bayi yang terlalu besar atau mungkin bayi-bayi kembar itu karena terlalu besarnya ya rahim itu mengembang itu kemampuannya lagi untuk kembali normal itu kadang agak kurang juga, sehingga juga perlu pengawasan. Atau terjadi plasenta itu lekat terlalu dalam. Jadi seharusnya plasenta itu hanya melekat di endometrium, nanti ketika lahir ya udah ada batas yang itu harus lekat. Tapi kadang ada plasenta itu keletnya agak merangsek ke dalam. Itu nanti ketika plasenta itu lepas kadang tidak bersih. Kadang tidak bersih, ada yang masih lekat, ada sisa. Ketika ada sisa, maka ketika plasenta melekat tidak bisa kembali, kan ada yang ganjel. Masih ada yang itu perdarahan juga akan lagi. Kadang ini ya di bidan itu ada yang diambil secara manual gitu. Ya, itu yang diambil manual itu bisa kalau masih hanya masih kelengkatan normal aja. Tapi kalau udah yang akreta, jadi akreta itu memang keletnya sampai ke otot, itu enggak bisa. Gitu. Enggak bisa, itu kadang satu-satunya jalan kalau yang akreta tadi memang plasentanya lekat itu harus diangkat rahimnya sampai seperti itu. Aduh. Kalau hanya sebenarnya kalau hanya sedikit-sedikit kadang mungkin tadi atau udah lepas tapi tidak keluar semua itu bisa diambil itu bisa. Tapi kalau yang betul-betul lekat tadi tidak bisa seperti itu. Jadi inilah bagaimana kita itu betul-betul memperhatikan kondisi seorang ibu yang mempersiapkan persalinan. Jangan sampai tadi persalinan itu justru nanti akan menjadi suatu yang menyedihkan bagi kita. Apalagi ketika meninggalkan adik, apa kadang bahkan dua-duanya tidak tertolong, itu akan menjadi suatu bencana dalam keluarga itu. Baik, Mbak, ini pemirsa perbincangan kita siang ini agak ngeri-ngeri begitu ya. Tapi ini penting karena ini harus kita perhatikan ya. Kita perhatikan karena ternyata ini masih terjadi di luar sana ya. Jadi masih terjadi, bahkan kita juga beberapa kali ada share-sharean itu, baik itu juga ada viral mungkin berita-berita seperti itu. Ada yang mengkopas bagaimana istrinya ke rumah sakit dalam keadaan senyum-senyum, kemudian sampai anaknya nunggu-nunggu ternyata akhirnya tidak tertolong. Ada beberapa share-sharean seperti itu. Ternyata itu masih terjadi di luar sana ya. Jadi memang angka kematian ibu itu sekarang ini masih tinggi, sehingga itu masih harus jadi perhatian kita semua. Baik ya. Nanti untuk pemirsa yang ingin bertanya, silahkan ya, kita berikan kesempatan di sesi yang kedua. Ada nanti bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kita istirahat sejenak, tetap bersama kami di program Klinik Kita. Baik pemirsa, kembali di Klinik Kita, dan tentu saja kita masih membicarakan bagaimana tentang persiapkan kehamilan ya. Persalinan ya, mempersiapkan persalinan. Masih bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Ya. Nah, tadi sudah dibahas banyak ini ya tentang apa saja faktor risiko seorang ibu hamil dan bagaimana mungkin penanganannya begitu. Nah, kemudian ketika termasuk ibu hamil ini termasuk yang berisiko tinggi gitu ya, kemudian memang sudah dirujuk ke rumah sakit untuk persalinannya gitu. Nah, ini apa yang mesti diperhatikan, dipersiapkan dokter? Iya, jadi ini memang
sebenarnya begitu ketika seorang ibu itu hamil itu memang harus sudah terencana semua ya Mbak ya, sudah terencana semua. Jadi memang proses-proses biasanya kalau dari bidan sih kadang udah dikasih pengarahan ya, nanti ini begitu datang harus ada pemeriksaan darah, kemudian ada pemeriksaan urin, ada pemeriksaan itu sebenarnya untuk men-screening ya apakah ini ada risiko ke sana. Kemudian kalau dalam perjalanan itu misalnya udah tahu, apalagi yang risiko awal udah ketahuan tadi ya, ini memang nanti misalnya ada yang sebelumnya udah ada riwayat sesar, sebelumnya ada penyakit tertentu yang memang ini nanti kemungkinan besar persalinannya misalnya sesar. Sesar itu suatu tindakan operasi yang memang sebenarnya meskipun itu nanti tidak mesti dibutuhkan, harus sudah disediakan darah. Jadi kita itu harus punya celengan dulu istilahnya. Kalau bisa karena kita kadang tidak tahu ya, biasanya memang di rumah sakit tidak ada bank darah ya. Tapi juga alangkah baiknya ketika kita itu udah merencanakan tindakan operasi itu kita udah punya cadangan dulu, ada punya pendonor yang kalau bisa juga pendonor ini sudah di cross check sejak awal gitu loh. Jadi ketika nanti tidak mendadak-dadak sama-sama O-nya tapi ternyata tidak di cross check, tidak cocok. Jadi kalau bisa itu ya. Apalagi ada di keluarga yang ada misalnya ada ponakan, ada sepupu yang kira-kira mungkin golongan darahnya sama, kalau bisa sudah di cross check sekalian. Jadi ketika awal dijak ke laborat untuk cross check apakah cocok lah, nanti setiap saat dibutuhkan tinggal diambil. Kalau awal-awal udah sedia donor tapi belum cross check padahal harus segera dibutuhkan, nanti prosesnya menghambat seperti itu. Jadi itu juga suatu harus disiapkan dari awal. Jadi memang seperti tadi saya katakan bahwa resiko itu bisa muncul kapan saja ya. Sebenarnya saja itu yang harus diantisipasi. Jadi kalau termasuk pendonor ini tidak ada salahnya kita sudah menghubungi kenalan, kerabat, teman ini. Iya, itu lebih nanti operasinya hari ini jam sekian, nanti itu lebih aman ya, nanti lebih aman. siap untuk diambil ya, gitu ya. Kalau siap untuk dihubungi. Ya, kalau dibutuhkan untung-untung udah nunggu di rumah sakit seperti itu. Jadi memang itu juga diperlukan. Memang kadang lebih cepat lagi memang kalau udah ada darah yang ready itu memang lebih cepat lagi kalau memang nanti dibutuhkan, karena memang tadi kita tidak bisa menduga-duga. Kadang misalnya kejadian seperti namanya atonia uteri. Atonia uteri saya sampaikan tadi bahwa ketika bayi udah lahir, plasenta udah lahir, itu rahim gagal untuk kembali mengkerut. Itu jadi dalam keadaan luka bekas persalinan itu, bekas lekatan plasenta itu terbuka, itu perdarahan bisa hebat ya. Kadang itu kejar-kejaran itu kan sampai mangsur sor itu harus cepet ya, itu harus kan ya. Jadi memang itu harus betul-betul sigap. Jadi memang kita harus senantiasa mengusahakan dari awal tadi ya, kalau bisa tadi. Ya, selain darah mungkin apa lagi nih dokter yang tadi selain mungkin menyiapkan pendonor ini tadi? Ya terutama kesehatan. Jadi diusahakan ketika sebelum proses persalinan itu jangan sampai anemi lah. Jadi kan udah ada waktu 9 bulan untuk mempersiapkan ya. Jadi kalau memang sejak awal tadi saya sebutkan sebenarnya sebelum hamil pun harusnya sudah diperbaiki. Tapi ketika udah terlanjur hamil masih anemi, masih ada waktu untuk memberikan keadaan, diperhatikan gizinya, kemudian juga suplemen tadi udah dilakukan. Kalau perlu bahkan kalau memang ada riwayat operasi, kadang dokter menilai masih rendah HB-nya, kadang transfusi dulu. Gitu juga sebelum operasi karena memang nanti ini belum operasi aja udah rendah seperti itu. Jadi padahal ini tadi ya kalau untuk persiapan supaya tidak anemia ini tadi, untuk seorang ibu hamil yang kayak muntah terus itu ya susah itu juga ya mau makan kan susah itu. Ya makanya tetap ya semaksimalnya diusahakan semaksimalnya. Mungkin kalau memang tetap anemi rendah tadi bisa juga ditransfusi tadi sebelumnya. Jadi sebelumnya memang dengan inilah pentingnya pengawasan tadi. Jadi kalau tetap harus periksa teratur, jangan sampai skip, ada yang harusnya jatah periksa kok enggak periksa gitu. Jadi karena memang semua itu harus dipantau, ya, bagaimana keadaan ibunya, bagaimana keadaan janin dalam kandungan kan harus dipantau juga, bagaimana penambahan berat badannya, bagaimana detak jantungnya kan dari awal bisa dikemasin itu. Sehingga ketika ada kok tidak normal ya, itu harus segera dapatkan perhatian dari dokter ahlinya seperti itu. Baik, kalau ini ya untuk juga dalam rangka persiapan kelahiran itu kan banyak yang ini ya disarankan juga melakukan olahraga yang teratur supaya nanti persalinannya lancar gitu ya. Ini
Mungkin ada nggak ini kasus-kasus tertentu yang memang dia justru tidak boleh banyak bergerak begitu? Oh iya, untuk kasus-kasus misalnya ketika ada kebocoran ketuban, kemudian ada perdarahan malah harus bed rest. Jangankan olahraga turun dari tempat tidur aja enggak boleh. Oh, iya. Apa-apa di tempat tidur itu dan buang air besar nanti harus pakai pispot seperti itu. Jadi iya, untuk kasus-kasus yang biasanya kalau ada perdarahan, misalnya perdarahan misalnya ada plasenta itu di bawah. Jadi plasenta itu menutupi jalan lahir. Itu ketika udah masuk 7 bulan ke atas itu kan udah mulai ada kontraksi-kontraksi palsu itu ya. Orang Jawa bilang wis mulai matu. Kalau atas itu biasanya begitu keras sur itu. Begitu ada kontraksi. Ketubannya gitu. Enggak, darah. Oh, darah. Yang plasenta di bawah tadi. Karena itu plasenta itu menutupi di jalan lahir, sehingga ada bagian yang di pas bukaan rahim itu pas di plasenta itu. Sehingga ketika ada kontraksi, darah ngocor itu harus total itu. Wah, harus bed rest total. Masih lama melahirkannya ya. Dan itu nanti biasanya ditunggu ketika kira-kira bayi itu bisa aman untuk dikeluarkan, bisa mampu hidup di luar, langsung disesar. Gitu. Disesar dengan ya paling mungkin setelah 37 atau 38 minggu, karena itu kasihan ibunya, karena perdarahan itu seperti itu. Ketika kira-kira bayi udah bisa lahir, hidup normal di luar, dikeluarkan. Itu juga kadang mungkin nanti juga ada nanti sama dokter injeksi juga obat untuk mematangkan paru-parunya karena ini masih prematur seperti itu juga bisa dengan bisa disiasati sebetulnya. Atau tadi yang ketuban yang udah pecah tadi juga harus bed rest karena kan itu nanti kalau air itu kan mengalir ke bawah ya. Ketika ketuban udah robek, kemudian posisi dia masih jalan kemana-mana kan bocor terus itu nanti tidak boleh itu nanti kehabisan air ketuban jadi juga risiko infeksi juga ya itu. Ada juga yang bed rest ini ya posisi kaki lebih tinggi itu ya. Nah itu kan tadi untuk biar tidak namanya air tadi ya mengalir tadi seperti itu. Wah, jadi memang ada kondisi-kondisi yang justru tadi yang apa? Jadi salah satu bahaya kalau ketuban itu udah pecah. Kemudian masih kemana-mana itu nanti bahayanya ada tali pusat itu hanyut. Itu kan bayi itu kan berenang-renang dalam cairan, kemudian tali pusat yang agak panjang itu kan bisa ngelewer, itu nanti tali pusat bisa berada di bawah posisi bayi, sehingga itu akan kejepit antara bayi dan jalan lahir, padahal tali pusat itu adalah tempat mengalirnya makanan ke bayi sehingga bayi akan rasa cekik itu kan saluran makanan sama oksigennya tidak masuk. Itu bahaya. Ya, makanya ada juga yang sudah hampir lahiran ini ya itu tidak boleh tadi. Sebelumnya itu malah itu biar tali pusatnya tidak melorot. Melorot nanti bahkan itu kalau misalnya apalagi kalau bagian kepala bagian bawah itu kepala itu kan kepala keras. Jadi ada bayi gini tapi ini ada tali pusat yang numbung gitu brojol itu bahaya itu banyak sekali ya itu tidak boleh itu harus dianukan kan tadi itu bisa membahayakan untuk bayinya. Bayi belum lahir tapi udah makanannya udah kepencet jalan makanannya itu nggak bisa masuk ya makanannya ya maka bayi nanti akan terjadi hipoksia kekurangan oksigen aspeksia bisa tidak ada bayinya. Ya baik itu kalau untuk apa namanya yang kasus-kasus tertentu begitu ya. Kemudian juga ada yang dinamakan kandungannya lemah, itu seperti apa dokter? Jadi memang itu sebenarnya juga bukan apa ya istilahnya bukan istilah letak-lek seperti itu. Memang ada kondisi-kondisi di mana ketika seorang wanita itu begitu ketika hamil menginjak usia tertentu itu rahim udah berusaha untuk mengeluarkan. Gitu, jadi kayak ada istilahnya ada apa inkompetensia rahim. Jadi memang seolah-olah janin itu ketika kemampuannya menampung bayi ya sampai itu jadi ketika udah usia tertentu mati udah sehingga cenderung akan prematur terus apa keguguran terus seperti itu. Tapi kalau penyebab keguguran tidak hanya itu. Kalau keguguran harus dicari lagi tadi apakah ada torsnya, apakah ada kelainan genetiknya seperti itu. Banyak faktor lagi. Ya, baik. Jadi kemudian apa ini yang selain dari ibu hamil itu sendiri, kemudian dukungan dari keluarga seperti apa ini dokter dalam rangka agar kelahiran itu benar-benar dipersiapkan dengan matang? Ya, jelasnya memang
memang insya Allah kalau dari pihak suami, kalau kalangan muda gini udah tahu ya. Jadi yang jelas kita memang harus betul-betul ya sama-sama. Jadi misalnya periksa kehamilan itu memang suami istri sama-sama mengetahui ya. Yang paling jelas juga harus membaca juga. Itu buku KMS, buku KMS yang berikan ketika warna pink ya? Iya, warna pink. Itu silahkan dibaca. Itu banyak sekali ilmunya. Itu udah ada semua, itu udah ada apa yang harus dipersiapkan, kondisi-kondisi yang harus diperhatikan. Itu semua udah ada situ. Kapan harus ada harus segera ke dokter, harus segera masuk, itu semua udah ada di situ. Jadi sebenarnya itu udah dari pemerintah udah membekali semua itu. Hanya kadang itu cuma ada tuh dimasukkan ke tas ya, nanti dibawa lagi ketika periksa, tidak ada lagi. Atau bayi itu sampai lengkap nanti petunjuk ketika bayi balita itu sudah ada semua itu. Bagaimana ASI itu ya, pendamping ASI, bagaimana resep bikin nasi tim, itu semua ada semua itu. Jadi sebenarnya namanya itu udah kartu menuju sehat. Itu sebenarnya udah persiapan dari awal ibu hamil sampai nanti bayi, berarti itu udah ada semua di situ. Jadi insya Allah kalau itu dipelajari dengan baik, kemudian langkah-langkah yang dianjurkan di situ semua, alhamdulillah itu insya Allah bisa tercapai. Tadi ya persalinan juga aman, sehat sampai bayi, sehat sampai mengantarkan berita yang sehat juga, karena kan memang kesehatan bayi semua itu kan dalam 1000 hari pertama ke umur bayi itu kan sangat penting sekali. Insya Allah kalau ada diperhatikan apa yang ada di KMS itu udah ada semua. Ya, harus membaca itu tadi ya. Memang kita harus belajar yang banyak gitu sebagai calon ibu seperti itu. Ya, baik. Kemudian salah satu juga tadi yang termasuk mungkin permasalahan gitu ya, tapi lebih ke selama hamil adalah tidak bisa makan atau mungkin terlalu banyak muntah. Ya. Nah, ini mungkin bisa disiasati seperti apa, dokter? Ya, jadi memang emesis, jadi muntah atau hiperemesis, muntah yang berlebihan, itu memang kita tidak bisa menduga-duga juga. Ada orang yang selama kehamilan 9 bulan, ya istilahnya orang Jawanya ngebu, ya, udah sama sekali tidak ada mual. Tapi ada yang normalnya itu biasanya itu mual-mual itu hanya sampai biasanya paling setelah 6-7 minggu mulainya, kemudian sampai sekitar 4 bulanan. Biasanya normal seperti itu. Setelah masuk trimester 2 itu biasanya udah sehat lagi. Tapi ada juga yang selama kehamilan ya gitu, kayak gitu terus ya. Setiap orang beda-beda. Ya memang diusahakan semaksimal mungkin, diakali. Kadang-kadang ada makanan-makanan tertentu, bau-bau tertentu yang dia tidak bisa menerima. Tapi ada yang bisa menerima, ya mana yang bisa. Mana yang bisa, mungkin perlu suplemen, kadang apa yang bisa masuk yang masuk. Biasanya itu yang misalnya yang tidak banyak bumbu, yang tidak berbau-bau itu bisa masuk, rada sedikit-sedikit, tetap harus dimasukkan. Buah-buah gitu ya? Iya, harus disiasati, memang harus disiasati. Apa yang kira-kira mau, silahkan, asal tidak itu yang membahayakan, tidak alergi, boleh kan. Ya, dan kalau untuk ini ya, setelah melahirkan itu kadang juga sebetulnya ya, setelah melahirkan itu apakah ada mungkin jenis-jenis makanan tertentu yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh ibu yang baru melahirkan, supaya tidak mungkin kaitannya supaya bekas jahitannya cepat kering misalnya, atau tidak membahayakan bayi, terkait ASI seperti itu? Untuk makanan ya, untuk makanan asal tidak alergi boleh. Asal tidak alergi dan makanan itu tidak membahayakan, tidak mengandung zat-zat yang pengawet itu sebenarnya boleh. Justru malah untuk ketika ibu melahirkan itu, apalagi dia ada masa penyembuhan dan juga untuk persiapan menyusui, itu harus tinggi gizi ya, harus semua gizi lengkap ya, gizi seimbang semua harus ada. Itu malah tidak apa-apa, asal tidak alergi boleh. Justru ketika untuk penyembuhan itu diperlukan protein-protein yang tinggi ya, yang tinggi. Asal tidak ada kondisi yang melarang. Kondisi melarang itu misalnya pada kasus-kasus misalnya mungkin dia ada kelainan ginjal, apa itu kan protein harus dibatasi. Tapi ketika kondisi ibu memang tidak ada penyakit tertentu, harus tinggi protein, itu bagus untuk penyembuhan malah.
Termasuk mungkin makanan berkuah itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Karena ada juga yang menganggap nanti itu mempengaruhi bekas jahitannya tidak segera kering. Ada makanan berkuah bagus, makanan yang amis-amis, ikan-ikan bagus, semua bagus. Nah, asal tidak alergi, tidak apa-apa bagus. Untuk proses penyembuhan malah butuh bungkus itu, malah butuh itu. Untuk penyembuhan luka, untuk apalagi untuk menyusui itu harus cukup, itu gizinya harus lengkap, malah tidak masalah. Baik. Kemudian untuk menjaga kondisi ibu setelah melahirkan supaya juga moodnya bagus, kemudian tetap sehat ini. Kalau untuk aturan tidurnya apakah ada yang spesifik, misalnya pagi nggak boleh tidur misalnya seperti itu? Oh iya, jadi ini juga harus diperhatikan juga ya, bahkan memang kadang proses persalinan kemudian sebelumnya hanya berdua, kok sekarang ada bayi, itu juga kadang juga merupakan sumber stres tersendiri bagi seorang ibu muda, apalagi. Jadi kadang sering ada keadaan kondisi namanya baby blue ya, depresi. Seorang ibu muda depresi ketika punya bayi sebenarnya. Memang ya semua harus dipersiapkan secara mental, itu harus dijaga juga ya, disiapkan juga. Kemudian untuk istirahat misalnya, jadi seorang ibu itu kadang bayi-bayi itu kadang punya awal-awal itu kan jam istirahatnya memang kebalik, bisa diatur. Itu ya ikuti irama bayinya. Bayi tidur, ibu tidur. Ya memang apalagi kan itu awal-awal kehamilan itu ibu juga masih mau capek, masih pemulihan lagi, istirahat harus cukup. Ketika bayi istirahat ya ikut istirahat. Jangan ngerti mumpung bayi tidur mau nyuci. Itulah. Itu kadang nanti ibu tidak ada istirahat ya, ketika bayi bangun dia ngeliat bayinya, ketika bayi tidur dia gunakan untuk yang lain. Nah itu nggak bisa. Jadi usahakan juga istirahat yang cukup. Jadi tadi juga harus makan, gizi harus diperhatikan, istirahat juga harus diperhatikan. Jadi itu kadang nanti kalau kecapean dan sebagainya nanti akhirnya stres, itu malah tidak baik untuk semuanya. Mungkin ini ya kalau yang baru menikah awal-awal, apalagi mungkin masih dengan mertua misalnya gitu kan, agak ada rasa pakewo ya kalau mau tidur di sembarang waktu gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu karena memang nggak masalah itu, itu ya. Jadi memang banyak sekali yang kadang ketika datang itu ibunya karena akhirnya gampang, apalagi masa seperti ini musim flu itu, aku juga gampang jatuh sakit karena ternyata kurang istirahat. Makanya juga kadang tidak diperhatikan seperti itu. Jadi itu malah tidak apa-apa. Mitos-mitos itu tidak ada. Mitos makan cairan tidak apa-apa. Banyak buah, banyak sayur, cukup minum karena itu untuk ASI juga. Baik ya. Ini di akhir kesempatan silakan dokter yang perlu digarisbawahi untuk pemirsa semuanya dalam rangka persiapan kehamilan, persiapan persalinan ini supaya tetap aman dan selamat begitu. Jadi dalam rangka menuju persalinan yang aman dan selamat, jadi itu baik ibu maupun bayinya, jadi memang persiapan bahkan sejak sebelum proses kehamilan, selama kehamilan itu cukup waktu untuk mempersiapkan dengan baik. Mohon itu dipersiapkan dengan baik, yang harus mendapatkan dukungan ya, dukungan dari orang-orang sekitar, baik dari suami maupun dari keluarga yang lainnya, sehingga ini proses persalinan itu bisa berjalan dengan aman. Kemudian juga nanti sampai persalinan, sampai bayi itu lahir bisa aman dan selamat. Baik. Dan itu rutin memeriksakan sesuai jadwalnya dan patuhi apa yang jadi nasihat dari dokter atau bidan. Iya, dan banyak belajar, banyak membaca. Banyak menambah pengetahuan karena kita tidak bisa. Kita sekarang banyak sekali sumber pengetahuan, ada banyak di medsos, banyak di buku, banyak, silakan itu. Di buku KMS pun itu sebenarnya juga sudah cukup itu kalau dibaca dengan seksama. Baik, terima kasih dokter. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya dan juga sampai ke tujuan ya dari yang dicita-citakan bangsa ini ya, supaya risiko kematian pada ibu melahirkan ini insya Allah bisa nol gitu ya, tidak ada lagi. Semoga bisa. Baik dokter, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.